Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan keempat. Saya minta maaf minggu lalu hari Senin yang sama itu saya sedang menguji di Pasca. Sebenarnya agak salah juga karena yang dikorbankan itu mahasiswa S1, padahal mahasiswa S1 itu yang apa kewajiban utama ya, sebenarnya tidak bisa ditinggalkan, tapi karena saya ditekan juga oleh jadwalnya. Jadi mau tidak mau direvisi jadwalnya ke hari Rabu. Ternyata hari Rabu juga saya disuntik. Jadi ya begitulah, habis suntik langsung pulang karena ngantuk. Jadi tidak bisa Memang habis suntik itu mungkin tidak tahu kapan rezekinya kalian disuntik itu. After effect-nya itu tangannya agak linu. Cuman tidak terlalu ngaruh sama ngajar sih sebenarnya. Cuman dan yang berikutnya itu agak ngantuk, agak ya. Tidak terlalu, tapi mungkin bagi beberapa pihak tertentu tuh dia akan ngantuk sekali. Habis itu setelah disuntik, buat kalian yang ketakutan divaksin, rasanya gimana ya? Rasanya kayak langsung ganteng. Entah kenapa ya, habis divaksin langsung ganteng. Entah kenapa itu. Mungkin vaksin dari Cina memang bikin muka-muka kita mendekati opa-opa Korea. Jadi mungkin itu efek daya sampingnya ya. Vaksin-vaksin Cina ini kan Sinovac ya, dibawa dari Cina supaya semakin putih, semakin kinclong dan mendekati opa-opa Korea. Tapi itu ya Anda tahulah, siapa tahu memang begitu nih teknik-teknik orang-orang Cina itu untuk membuat Indonesia lebih ganteng. Uh, jadi itu saja. Makanya pas hari Kamisnya itu saya saya ngajar malah dan aman-aman. Cuma habis ngajar pas hari Kamis di kelas manajemen senior kalian, saya memang pulang lagi karena ngantuk mau bobo. Gitu. Jadi ada mungkin sekitar 2 hari yang terasa ngantuknya. Dan sampai sekarang bobo masih enak sih. Nggak tahu mungkin efek samping vaksinnya ini bikin kita enak bobo terus. Enak bobo kayaknya ya. Kemudian nafsu makan yang agak naik sayanya ya. Katanya orang-orang nafsu makan agak naik. Jadi ya udah kombinasinya ya tambah ganteng, tambah gemuk. Jadi itu daya sampingnya itu vaksin COVID itu tambah ganteng, tambah gemuk. Kalau saya sampai beberapa minggu ini masih hidup, ya artinya aman, Ji. Itu kan intinya kan. Bisa nih kalian pakai lah, biar nih kami yang duluan mati kalau harus divaksin. Kalau orang masalah. Anyhow, kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke pendekatan kualitatif. Ini merupakan pertemuan terakhir yang membahas mengenai pendekatan kualitatif. Minggu depan itu saya sudah akan masuk ke filosofi-filosofi dari pendekatan kuantitatif. Saya tidak akan ajarkan mengenai mixed method karena pemahaman saya agak kurang. Untuk yang kualitatif mungkin masih bisa, tapi yang mix itu saya masih agak kurang berani mengajarkannya. Dan insya Allah selepas daripada pertemuan minggu depan, yaitu filosofi-filosofi mendasar dari penelitian pendekatan kuantitatif, kita sudah akan masuk pada praktik-praktik. Dan pada praktik-praktik tersebut, insya Allah perkuliahan Zoom kita itu akan minim. Mungkin cuma setengah jam, 1 jam, sisanya itu akan pada praktik-praktik. Saya nanti akan menautkan beberapa software yang bisa kita gunakan. Maksudnya daripada kalian mencari software-software ilegalnya, lebih baik saya yang sediakan software ilegalnya kan, kira-kira deh kayak gitu. Karena yang namanya saja ilegal. SPSS itu, umpamanya contoh SPSS itu, software SPSS itu, kalau kita mau beli yang legal 1 tahun itu 2 jutaan, 2,5 juta, 3 juta, 1 tahun. Dan ya tidak ideal juga sih buat mahasiswa-mahasiswa yang kayak kalian, apalagi kayak saya saja kesusahan, apalagi yang kayak kalian yang tiap hari masih milih-milih. Sebentar ini soto tempe atau soto tahu. Kan gitu-gitulah. Makannya Royco campur tempe atau Royco campur tahu itu kan ya begitulah. Jadi nanti saya akan tautkan itu link-link, bukan linknya, file-file downloadnya. Jadi kalian tinggal download, kalian install di
laptop kalian masing-masing. Kemudian saya juga akan memberikan data-data, mungkin ada 1 atau 2 biji data yang sudah saya punya dari awal, dan itu bisa kita olah. Kita bisa olah, kemudian dengan beragam pendekatan-pendekatan, dengan beragam alat. Jadi ceritanya bagian metode ini lebih ke arah mata kuliah metodologi penelitian ini lebih ke arah pada pengayaan metodenya. Artinya bagaimana caranya kalian memiliki wawasan metode yang lebih kaya. Nanti saya akan berikan beban-beban tugas yang akan memastikan kalian lebih siap, kemudian bisa mengajukan beragam beragam topik yang lebih menarik ketika kalian sampai atau masuk di kelas-kelas seminar konsentrasi di masing-masing konsentrasi kalian, insya Allah. Oke lah, kita mulai saja. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Kalau minggu sebelumnya itu kita bahas apa ya? Minggu sebelumnya bahas apa ya? Kayak filosofi kualitatif ya kayaknya ya. Kalau saya tidak salah. Minggu yang ini artinya yang kita bahas itu benar ya? Minggu sebelumnya kita bahas apa sih? Oh, pengantar ya. Masih pengantar pendekatan ya. Oke. Kita masuk ke pendekatan kualitatif. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, seluruh pendekatan yang kita pilih untuk kita gunakan, tujuannya itu cuma satu, menyelesaikan masalah yang mau kita miliki, yang kita ajukan. Itu fungsinya beragam pendekatan, desain, kemudian metode yang mau kita pilih-pilih ini. Jadi format dalam benak kalian bahwa seluruh alat-alat yang kita gunakan ini memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah menyelesaikan masalah yang kalian anggap krusial sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Apakah alat-alat ini berguna pada waktu kalian bekerja? Bisa saja berguna kalau kalian mampu menempatkan diri kalian sebagai orang yang mampu menjual keahlian kalian. Contoh, kalian umpamanya masuk ke konsentrasi pemasaran nih. Kemudian kalian menggunakan bukan cuma regresi biasa, tapi mungkin metode-metode lain yang lebih unik, dan penjelasan kalian lebih bagus, dan itu bisa kalian gunakan sebagai sarana untuk pamer. Biasanya orang kan di dunia kerja seperti itu ya. Pamer ke bos kalian bahwa, Pak, saya bisa prediksi kondisi pemasaran ya, kondisi konsumen saya ini saya bikinkan, saya sudah sebar ini data-datanya apa segala macam, ini saya sudah olah, hasilnya dia kayak gini. Jadi beragam pendekatan ini namanya saja alat, kalau bisa digunakan secara maksimal itu akan sangat membantu kalian ya. Tapi kalau tidak dipakai dan cuma menjadi ibu rumah tangga biasa atau bapak rumah tangga biasa, ya walaupun bisa juga kita menjadi umpamanya bapak rumah tangga biasa, istrimu yang kerja, kita menjadi bapak rumah tangga, kemudian kalian mau menghitung seberapa banyak saya disiksa oleh istri saya dalam 1 bulan, kemudian mau lakukan olah statistik, ya itu bisa juga sih. Tergantung. Jadi sepanjang dia alat, ya mau dipakai tidak dipakai itu pilihan. Kualitatif, kuantitatif semua berguna, dan sebagaimana yang saya sampaikan juga minggu lalu, kalau kalian memiliki bakat untuk doyan cerita, kemudian doyan untuk
berhadapan dengan masyarakat, suka duduk-duduk cerita-cerita, kemudian suka mengamati orang. Nah, itu mungkin tanda-tanda mungkin kalian memiliki kecocokan dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan saya yang agak malas-malasan, agak eksklusif, lebih suka duduk-duduk sendiri, walaupun di keramaian ya, duduk sendiri dan hayal kosong kayak gitu. Jadi lebih menyukai yang pendekatan kuantitatif. Oke, kualitatif kita fokus. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, awal-awalnya memang pengetahuan itu inquiry, knowledge inquiries atau eksplorasi ataupun upaya untuk mencari jawaban atas suatu masalah itu didominasi oleh pendekatan kuantitatif sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu ya. Maksudnya itu adalah ini adalah fakta-fakta sejarah yang dari tahun-tahun 1400-an ke atas ya, masuk ke zaman-zaman Renaissance, zaman-zaman masa-masa kegemilangan kaum-kaum Eropa dengan ilmu pengetahuannya, bangunan-bangunan megahnya, apa segala macam. Yang berkembang itu kan memang pendekatan kuantitatif ya. Kualitatif agak disingkirkan, belum mendapatkan porsi perhatian yang selayaknya. Nah, nanti pada abad-abad 20-an, 1900-an ke atas itu sudah mulai muncul concern atau protes atau kegelisahan dari para orang-orang yang tadi, karena kita kan tidak bisa pukul rata bahwa manusia itu memiliki persepsi yang sama. Itu kan kayak gitu. Kalian berapa puluh orang, ini 30 orang, pikirannya beda-beda. Tidak bisa juga kita bilang bahwa kalian semua memiliki prediksi atau kondisi yang sama. Pasti berbeda. Apalagi kalau kajian sosial itu yang mendiskusikan manusia itu potensi untuk salahnya itu besar sekali kalau kalian mau menyamaratakan manusia itu seperti itu, bahkan itu masuk pada salah satu masalah logika ya. Kalau kalian baca-baca mengenai logical fallacy atau kesalahan logika itu, falasi atau kesalahan logika, salah satu kesalahan di situ adalah ketika kita terlalu mengeneralisir sesuatu. Itu adalah salah satu bentuk. Contoh, aksi pemboman kemarin di Makassar itu kan ada bom. Kalau kita terlalu generalisir sesuatu bahwa semua muslim seperti itu, tentunya tidak bisa juga kita bilang seperti itu. Tapi itu juga tidak bisa nafikan atau kesampingkan bahwa orang yang membom kemarin di Makassar itu adalah orang muslim. Itu kan fakta. Mereka muslim, orang Islam. Tapi apakah semua muslim seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena saya masih biasa-biasa saja, kalian juga biasa-biasa saja. Itu maksudnya. Jadi perhatian-perhatian atau protes atau concern atau kegelisahan dari para pemikir-pemikir sosial, apalagi dari kajian-kajian antropologi, sosiologi, humanities, kebudayaan itu ya, humanities, evaluasi, mereka pun mulai mengarus utamakan atau mengajukan sebuah pendekatan lain dibandingkan kuantitatif, yaitu kualitatif. Nah, jadi ini merupakan suatu bentuk kritik perlawanan terhadap paradigma post-positivis atau yang seperti saya sebutkan tadi, ini adalah bentuk perlawanan terhadap pendekatan kuantitatif. Mereka ini bagaikan dua kubu yang saling berkelahi gitu. Satu maunya fokus pada data, satu fokusnya pada pengalaman. Dua hal yang berbeda ya. Satu fokus pada pengalaman hidup, satu fokus pada data yang ada di lapangan. Sangat berbeda, berkelahi kita di situ. Walaupun di manajemen khususnya itu banyak sekali bergerak di bidang pendekatan kuantitatif pada sosial apa segala macam, tapi itu tidak mengesampingkan bahwa apa yang kita sampaikan dari pendekatan kuantitatif itu salah, no. Tapi
ketika kita memaksakan pendapat bahwa pendekatan kita yang paling benar, itu yang ditentang. Dan itulah umumnya sejarah-sejarah pada masa lalu di mana pendekatan kuantitatif dianggap sebagai salah satu arus utama atau mainstream. Istilahnya memang sampai sekarang itu masalahnya kuantitatif itu pendekatan yang mainstream ya, yang arus utama. Pendekatan mainstream. Jadi kalau ada yang bilang mukamu mainstream, ya kalau dalam bahasa Indonesia itu mukamu arus utama. Lipstikmu mainstream, lipstikmu arus utama. Itu kan terjemahnya ya. Mainstream sekali gayamu, arus utama sekali gayamu. Jadi ya itu yang umum kita pahami bahwa kuantitatif itu pendekatan yang dianggap superior ya karena terlalu lama digunakan ya dan dianggap memberikan kepastian-kepastian yang baik. Tapi ketika berhadapan dengan fakta manusia yang tidak bisa diprediksi 100%, di situ muncul kegelisahan atau protes dari ilmuwan-ilmuwan, antropolog, sosiolog, humanities, evaluasi, kayak gitu. Jadi ada beberapa desain di sini untuk kualitatif. Yang pertama di sini adalah penelitian narasi. Jadi di sini kita berupaya mendapatkan informasi dari orang-orang yang akan menceritakan kondisi mereka, hidup mereka. Jadi dari situ akan terbentuk kronologi. Kalau kalian perhatikan sini ada kronologi, narasi kehidupan, narasi kejadian. Jadi kalau kalian bisa bayangkan ini kayak wartawan, benar kan? Ada pemboman di Makassar, maka wartawan polisi kemudian mewawancarai tukang beca, penjaga gereja, yang lain-lain kemudian ada satu orang ini dia bilang yang membom itu datang dari arah kanan. Kemudian dicocokkan lagi dengan orang lain. Ini dari kanan. Dari arah kanan. Semua orang jadi mereka kemudian kalian wawancarai lagi satu orang. Ternyata dia datang dari arah jalan ini dulu, baru dia ke sini. Itu kan terbentuk narasi kronologi bahwa orang yang membom ini arahnya dari tek. Nah, itu namanya penelitian narasi. Jadi dari sini peneliti juga pada poin terakhir saya juga bisa menggabungkan informasi tersebut dengan apa yang diketahui oleh peneliti. Jadi dia partisipannya itu bisa saja penelitinya juga. Jadi pada penelitian kualitatif itu peneliti juga bisa menjadi objek data ya, objek informasi sendiri ketika dia memiliki pengetahuan awal seperti itu. Apakah peneliti kualitatif bisa bersimpati? Contoh, kita bikin penelitian mengenai gay, seperti itu ya. Saya mau bikin penelitian kualitatif Pak mengenai kaum gay, kaum lesbian. Kemudian di dalamnya saya mau memperjuangkan hak hidup kaum gay, lesbian. Kemudian saya dengan kegiatan penelitian saya akan mau membantu kaum gay dan lesbian untuk lebih diterima oleh masyarakat. Bolehkah seperti itu peneliti? Sangat boleh dalam pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena mendekati, bersimpati, menyampaikan kesamaan gagasan, itu oke. Makanya seperti yang kalian lihat pada narasumber kita yang 2 minggu lalu, Kak Ainun itu, dia bersimpati dengan gerakan feminisme. Makanya dia terlibat di situ. Itu kan maksud saya. Jadi pendekatan kualitatif itu kenapa berbeda dengan kuantitatif? Karena kuantitatif senantiasa seperti yang saya sampaikan minggu lalu, helikopter view, dia mencoba memahami sesuatu itu dari atas. Dia berupaya menjauhi secara objektif ya, supaya tercipta pemahaman yang objektif mengenai suatu isu. Ini objektif ya, jadi ada dua istilah, objektif, subjektif. Kalau dia objektif, dia berupaya menempatkan data sebagai objek belaka, artinya dia berupaya menjauhkan diri dari kondisi dari data tersebut. Tapi ketika dia memandang data itu adalah subjek, maka dia perlu mendekati subjek tersebut, mendapatkan informasi yang relevan, atau bahkan memperjuangkan kehidupan dari subjek tersebut. Inilah kenapa pendekatan kualitatif ini
banyak memiliki pesan-pesan moral, pesan-pesan moral. Jadi tidak mengherankan kalau saya perhatikan itu, kalau kalian perhatikan kakak-kakak senior kalian, angkatan kalian, atau teman-teman kalian yang berhimpun di gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan aktivisme, itu memiliki ketertarikan dengan pendekatan-pendekatan yang kualitatif ini, yang bercerita, duduk, ngopi-ngopi, apa segala macam, membangun skema perjuangan, kemudian skema narasi untuk kontra terhadap ketidakadilan tertentu. Kalau kalian perhatikan, banyak aktivis yang seperti itu ya karena memang ya pada pendekatan ini mereka menempatkan data, informasi itu sebagai subjek. Saya wajib memperjuangkannya dengan apa? Dengan penelitian saya. Amat sangat bisa. Makanya ada sebuah joke, sebuah candaan pada suatu ketika, ini saya pernah dengar ya. Ada orang soleh, bukan orang soleh ya, ada jamaah-jamaah masjid yang soleh, dia lagi mengambil lanjut pendidikan. Kemudian, karena dia merasa dirinya soleh, dia tinggal di daerah-daerah jalan-jalan sekitaran Jalan Raja Wali gitu ya. Maksudnya daerah-daerah situ. Ini cerita yang belum bisa diverifikasi kebenarannya, cuman ini penggambaran saja ya sama kalian. Ini saya dengar-dengar dari orang. Jadi verifikasi datanya agak lemah. Tapi ini saya cuma ceritakan sebagai sebuah gambaran saja. Nah, anggap seperti kita dia kayak jamaah gitu ya. Jamaah tersebut karena lagi lanjut S2 atau S3 atau apalah pendidikannya waktu itu, dia mau meneliti kondisi dari para PSK, pekerja seks komersial. Nah, dia mau meneliti tapi secara kualitatif ya. Artinya apa? Kalian bisa bayangkan si jamaah ini yang boleh kita bilang solehah, anggap saja pakai kriteria kayak janggotan, apa segala macam kayak gitu. Tapi mau meneliti, dia tertarik dengan isu-isu yang PSK. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau mendapatkan data kalau dari PSK? Menurut kalian gimana? Dengan pendekatan kualitatif ini? Apakah kita mulai lihat dari jauh, atau kita harus mendekati data dari PSK tersebut? Tentunya secara logis, kita harus mendekati, benar kan? Kita harus mendekati para PSK tersebut kalau kita mau tahu informasinya. Nah, walaupun kita memandang diri kita soleh, ini kasusnya ya, walaupun kita memandang diri kita soleh, kuat terhadap godaan-godaan, tapi bisa tidak kita bertahan kalau, bisa tidak si peneliti, si jamaah tadi, bisa tidak jamaah tadi itu bertahan kalau di depannya si PSK pahanya terbuka-buka baru kamu wawancara kayak gitu. Atau wawancaranya di kamar, satu kamar berdua. Atau di kos-kosannya, yang di daerah-daerah pada waktu itu banyak sekali, kayak sekarang yang sudah mulai sepi, di Raja Wali itu banyak. Jadi, bayangkan, kalau dia kualitatif, dia harus mendekati subjek, kemudian dari subjeknya itu, contohnya ya PSK. Ini baru ini pompongannya jemaah. Bagaimana kalau orang-orang biasa kayak kita? Laki-laki lah. Atau penggambaran berikutnya, kalau kalian umpamanya perempuan, mau meneliti soal opa-opa Korea, mau teliti opa-opa Korea, tidak jelas itu. Kemudian kalian disuruh duduk satu kamar, gimana perasaanmu itu? Masih bisakah kalian objektif tanya-tanya si opa-opa itu tanpa melihat-lihat bibir-bibir merahnya mereka yang pakai lipstik itu? Itu kan pertanyaan juga. Jadi ya kualitatif itu seni-seninya ada juga di isu-isu yang seperti itu. Makanya si jamaah tadi oleh yang menceritakan dilarang, yang mau kau ambil penelitian itu. Kau susah dirimu, walaupun kau menganggap dirimu solehah, berani kuat untuk menghadapi godaan, tapi faktanya adalah tidak tahu apakah kamu mampu atau tidak itu. Bagaimana pandangan Anda mengenai sumber-sumber, bagaimana, kenapa Anda bisa masuk jadi PSK? Kalau punya pertanyaannya seperti itu, kenapa kamu bisa jadi PSK?
Bro PSK-nya lagi duduk-duduk begini merokok, darahnya terbuka-buka. PSK-nya bercerita, kita punya pandangan ke sana kemari kan, kayak gitu. Jadi penelitian kualitatif itu seninya itu ya kayak gitulah. Banyak apa ya? Kondisi-kondisi di lapangan yang aneh-aneh. Dan itu diterima, dinikmati sebagai fakta-fakta atau kenikmatan-kenikmatan penelitian di bidang itu. Berikutnya, yang ada ini adalah desain berikutnya dari kualitatif ini, dari pendekatan kualitatif, desain berikutnya adalah fenomenologi. Nah, fenomenologi ini dia berasal dari kajian-kajian yang lebih filosofis, psikologi. Nah, kita kan berupaya mendekati para informan, istilahnya, atau partisipan. Nah, dari partisipan tersebut, dia akan mencoba menjelaskan fenomena mengenai suatu keadaan. Contoh, di daerah kalian, siapa ini? Roslina Tahir, coba buka mic-mu. Iya, Pak. Kamu orang mana? Kolaka, Pak. Kolaka. Siapa Raja Kolaka di situ? Adakah raja-rajanya? Adakah budayanya? Iya, budaya Tolaki, Pak, suku Tolaki. Suku Tolaki. Nah, kita jadi penggambarannya di sini adalah, fenomenologinya di sini adalah kita mencoba mendekati para tetua-tetua Kolaka, tetua-tetua dari suku Tolaki, kemudian meminta mereka menggambarkan mengenai budaya-budaya mereka. Kenapa mereka umpamanya ambil satu masalah tertentu, apa sih alasan, coba mana si Roslina tadi? Iya, Pak, iya. Ini kan ada sebuah fenomena ya, saya tidak tahu benar tidaknya, tapi ini yang saya tahu dari beberapa teman saya yang orang Tolaki. Apakah benar orang Tolaki itu putih-putih? Iya, Pak. Tapi saya bukan asli Tolaki, Pak. Cuman merantau juga di sana. Oke. Terus pertanyaannya, apakah memang mereka putih-putih? Iya, Pak. Kenapa bisa putih? Ada juga yang bilang keturunannya memang begitu katanya, Pak. Nah, kalau kita ada sebuah, saya pernah dengar bahasa dari temanku, dia bilang orang Tolaki itu suku Cinanya Indonesia. Dia bilang kayak gitu. Suku Cinanya Indonesia. Nah, artinya sekarang kenapa kita bisa melakukan penelitian mengenai kenapa sih suku Tolaki itu putih? Nah, kita mencoba mendekati para pemuka-pemuka tetua Tolaki, dan mereka akan menggambarkan fenomena mengenai apa sih secret skincare-nya orang Tolaki. Nah, kan kayak gitu, bisa saja. Skincare apa Mina bikin itu orang Tolaki sampai putih-putih. Memang dari beberapa temanku itu mereka putih sekali itu orang Tolaki. Tapi mungkin belum saya lihat yang hitam-hitam ya, tapi yang saya beberapa orang yang saya lihat orang Tolaki itu ya gitu. Jadi pengetahuan saya juga masih kurang lengkap soal itu. Jadi individu tersebut, para pemuka, subjek, orang-orang yang kita anggap penting atau sumber data yang ideal, dia akan kita minta menggambarkan mengenai kondisi-kondisi atau fenomena-fenomena tertentu berdasarkan pengetahuan pendapat mereka. Kita dekati beberapa orang, umpamanya 3, 4, 5 orang, terus-menerus sampai kita mendapati suatu data yang ajek atau data yang jenuh. Kalau 3 orang atau 4 orang bilang suku Tolaki itu putih karena minumnya air susu jam 10 pagi, itu terus yang mereka bikin, kita nggak tahu ya apa saja dia mau bikin. Orang Tolaki itu putihnya luar biasa karena jam 1 malam mereka wajib bangun untuk luluran susu. We don't know ya, umpamanya. Kalau 4 orang sudah bilang seperti itu, dan begitu terus ilmu pengetahuannya, informasinya, artinya kita sudah mendapatkan sebuah informasi fenomenologi. Dan itu walaupun masih banyak proses-proses berikutnya ya, tapi itu merupakan tanda-tanda bahwa penelitian kita sudah mengalami titik jenuh dari sisi kualitatif. Kemudian yang berikutnya, desain yang lain adalah grounded theory. Ground itu istilahnya itu dalam bahasa Indonesia boleh kita sebut dengan mendalam. Dia membumi, mendalam. Jadi ini umumnya digunakan dari sosiologi, cabang ilmu sosiologi. Jadi dari sini peneliti
bukan dia start-nya itu dengan membangun diskusi kajian teori mengenai fenomena tertentu terlebih dahulu, mengenai kondisi tertentu, mengenai fakta masalah tertentu. Nah, kemudian di pengetahuan tersebut dia coba klarifikasi kepada para informan, partisipan, para data yang dianggap penting, kemudian memunculkan informasi baru yang mungkin bisa menjadi pengayaan atau memperkaya ilmu di bidang tersebut. Itu kira-kira dia grounded teori ya. Jadi dia startnya itu dari teori dulu. Kalau yang lain kan memang bisa saja langsung atau berasal dari pengamatan dulu atau kayak gini. Tapi ada kalau grounded teori, dia memperkaya, memperkuat dulu kajian teorinya, baru dia melakukan aktivitas penelitian. Jadi tujuannya itu adalah mengkaji teori tersebut dan bagaimana berlaku di dunia nyata. Jadi grounded teori ada beberapa tahapan ya. Nanti kalian bisa pelajari secara mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah desain etnografi. Nah, di sini adalah penelitian-penelitian yang umumnya membahas mengenai budaya-budaya. Etno itu, kalau kalian tahu etno itu etnis, ya gitu ya. Jadi bisa memiliki akar kata yang sama dengan etnis. Jadi etnografis, jadi partisipan. Kalau kalian masih ingat si Ainun, narasumber kita beberapa waktu lalu yang meneliti di suku tersebut. Nah, mereka itu berada di kondisi alami mereka, data berasal di kondisi alami mereka, kemudian menginvestigasi apa-apa fakta yang muncul dari kondisi dari kelompok budaya tertentu. Nah, karena di sini dia lebih ke arah mengamati kondisi hidup dari sebuah kelompok tertentu, maka umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data yang ajak. Makanya terkadang yang sudah saya sampaikan juga minggu lalu, terkadang bisa tahunan mereka meneliti. Bahkan beberapa antropolog itu, kalau kalian perhatikan, lebih Indonesia daripada orang Indonesia itu sendiri. Mereka betul-betul menyatu dengan kehidupannya, orang-orang asing tersebut, banyak orang Barat yang meneliti Indonesia ya. Bahkan mereka itu kadang dibilang lebih Indonesia daripada orang Indonesia itu sendiri. Itu kayak gitu. Jadi caranya itu dengan observasi dan wawancara. Jadi etnografi ini dia mempelajari kebudayaan dengan mengamati informasi dari kondisi alaminya. Kemudian yang terakhir di sini adalah desain studi kasus. Nah, studi kasus inilah kenapa dia umumnya berasal dari satu kajian yang kecil, kajian kecil tertentu. Makanya kalau kalian bikin penelitian cuma pada satu perusahaan, itu umumnya dia modelnya itu desain-desain studi kasus. Kalau kalian meneliti umpamanya cuma Bank BRI saja, nah itu model-modelnya itu kayak itu studi kasus. Karena informasi yang kalian dapatkan itu hanya pada satu bidang tertentu. Sehingga generalisasi atau perluasan makna dari temuan kalian itu agak sulit kita benarkan. Karena memang kajiannya untuk studi kasus. Pada level anak S1, kajian studi kasus ini masih dibenarkan, masih diokekan lah ya. Jadi dia membahas mengenai, dia mengamati secara mendalam kondisi dari suatu kejadian, proses dari beberapa individu, kemudian mengembangkan pengetahuan, pemahaman, atau jawaban, ataupun informasi dari kondisi tersebut. Dan ini studi kasus ya. Banyak juga mahasiswa yang studi kasus seperti ini, tapi sebenarnya kita harus agak hati-hati. Jangan sampai studi kasus ini membuat kaidah penelitian kalian itu, karena studi kasus ini salah satu metode yang paling sering disalahgunakan karena dianggap mudah lah ya.
Ya, nggak mudah oleh beberapa orang. Sampai di sini, kita sebelum pindah, ada yang mau bertanya dulu? Jadi tadi itu... Pak, jadi yang saya tangkap di sini yang metode kualitatif itu kayak semisal kalau pengalaman yang ingin dicari, jadi kita gunakan ini metode kualitatif, Pak. Kalau kamu, siapa yang tanya? Siti Nurhalisa, Pak. Jadi kalau informasi yang kamu cari itu seperti itu, idealnya ingat ya, mulai sekarang biasakan gunakan istilah pendekatan. Kalau metode itu caranya. Kalau ini kita pakai pendapatnya Creswell ya. Metode itu spesifik caranya dia kayak gimana. Tapi kalau gambaran besarnya kita pakai istilah approach atau pendekatan. Yang pertama dulu. Jadi mulai biasakan supaya kesannya dia lebih apa ya? tekstual gitu. Nah, yang berikutnya, betul, ketika yang mau kita dapatkan informasi ini adalah sebuah pengalaman, tentunya pengalaman ini, kalau kalian ingat, kita biasa itu kan, kalau waktu kalian masih kuliah di Makassar, kita kan ngekos, banyak dari kalian ngekos, sukanya curhat. Kayak gitu kan, apalagi kalau di kos, ada berapa teman, aku kumpul dalam satu kontrakan, satu kosan, kita kan suka curhat mengenai entah tiba-tiba ada masalah ini itu. Nah, curhatan tersebut bisa tidak kita dekati kalau ada masalah dari yang muncul dari curhat tersebut, bisa tidak kita dekati dengan mengambil data-data secara kuantitatif. Oh, hari ini si Becek dia ngomong laki-laki 7 kali. Oh, besoknya dia ngomong laki-laki Yono 8 kali. Oh, besoknya lagi dia ngomong laki-laki Tigor 2 kali. Bisakah seperti itu? Tentunya tidak bisa dong. Kenapa ya? Karena yang kita ceritakan di sini semuanya bersifat pengalaman yang lebih mampu kita dekati dengan mampu efektif dan lebih tepat kita dekati yang sifatnya dengan pendekatan kualitatif. Nah, dari situ kalau yang kamu sampaikan spesifik bahwa Pak saya mau pengalaman, maka kemungkinan besar yang bisa kamu gunakan di sini adalah satu, penelitian dengan desain narasi atau dengan fenomenologi. Bisa kamu pilih kayak gitu. Itu pengalaman. Kalau pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya dia lebih individual. Tapi kalau kamu meneliti kebudayaan, kamu bisa pindah ke etnografi. Jadi ada beberapa desain di sini yang bisa kita pilih. Bagaimana Nurhalisa? Iya, Pak. Ada lagi? Anak-anak ganteng dan cantika-cantika. Ada lagi? Ada lagi? Oke, berikutnya. Kita sampai pada bagaimana sih metodenya. Metodenya ya. Jadi kalau metode, dia lebih ke arah cara. Pendekatan itu bagaimana. Metode, caranya, apanya, ontologinya. Jadi kalau kita bahas kuantitatif, ada mix di sini, kemudian ada kualitatif. Nah ini berdasarkan capturean dari bukunya si Creswell. Kalian tidak usah setengah mati nulis. Maka kalian bisa lihat kalau pada metode kuantitatif itu predetermined, ditentukan di awal, metodenya, cara ukurnya, apa segala macam itu sudah ditentukan dari awal. Berbanding terbalik dengan kualitatif, metodenya itu bisa saja kita bikin penelitian dulu, baru kita tahu bahwa oh ternyata cara kita untuk menangani sebuah kasus ini, kejadian, keadaan ini harus dengan yang emerging. Pendekatan ini yang lebih cocok. Umpamanya, awalnya kalian niatnya pakai grounded teori. Oh ternyata pakai ke dalam, wah enggak bisa, ini saya harus pakai etnografi yang ke arah LGBT, katanya. Itu mungkin lebih tepat.
Itu jadi bisa seperti itu. Beda dengan kuantitatif yang dari awal kita sudah tahu bahwa kita mau meneliti dengan pendekatan apa. Kemudian kuantitatif ini dia berdasarkan instrumen ya. Biasanya alat ukurnya itu sudah ada atau kita kembangkan secara khusus. Berbeda dengan kualitatif yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan open, terbuka. Bagaimana perasaan Anda? Itu kan gitu ya. Itu adalah cara-cara kalau umpamanya kita tanya-tanya sama orang, Bu, bagaimana perasaan itu kalau suami tak kawin lagi? Itu kan kayak gitu. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ya justru tanyanya, saya bahagia kalau suami saya kawin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan bagaimana perasaan tak kalau suami tak kawin lagi. Kualitatif itu dia akan seperti itu. Kalau kamu tanya kuantitatif, saya bahagia bahwa suami saya kawin lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian responden memilih angka 1, sangat tidak setuju, maka informasi yang kalian peroleh adalah, oke, responden sangat tidak setuju. Kan gitu. Tapi kalau kamu bertanya sama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang lagi nongkrong kupas-kupas bawang, biasa itu, kupas-kupas bawang, kupas-kupas jagung, lagi apalagi atau kutu-kutu anaknya, anak-anak perempuannya lagi bakutu itu, tidak pakai peditox. Bu, bagaimana perasaan kalau suami tak kawin lagi? Pertanyaanmu satu kalimat, jawabanmu itu 1 jam berikutnya itu isinya ceramah, ayat-ayat, apa segala macam, pengalaman hidup, ikatan cinta, bagaimana itu laki-laki begitu buruk di mata perempuan, atau perempuan begitu baik, bagaimana jualan emas, kan di kondisi emas, kamu akan tahu semua dari satu pertanyaan seperti itu. Bandingkan itu, bagaimana sebuah pertanyaan bisa berkembang sampai begitu luas. Itu makanya di open ya, terbuka. Bagaimana perasaan tak suami tak mau kawin lagi, Bu? Kok bisa cerita 1 jam cuma dengan satu modal pertanyaan seperti itu? Kamu rekam ceritanya nih ya, pakai HP atau apa? Ujung-ujungnya itu bisa saja di ujung-ujungnya ini bisa saja sampai ke arah Jokowi. Bisa saja. Lagi ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba sudah bahas Jokowi ini? Ini gara-gara Jokowi harga bawang mahal. Padahal awalnya ini cerita soal bagaimana perasaan tak kalau suami tak kawin lagi. Itu namanya open. Jadi open ya dia kayak gitu. Kalau peneliti tidak mampu menjaga agar kualitas prosesnya, makanya kualitatif itu lama karena ya open, terkadang kita yang menjadi peneliti keenakan. Apalagi kalau sudah ikut emosi lagi, itu tetangga aku satu, dia pergi ke sini ke situ, wah yang penanya juga ikut emosi. Memang begitukah semua laki-laki? Memang begitukah semua perempuan? Wah bla bla bla, panjang lah itu. Pokoknya informasi-informasi yang bersifat gosip seperti itu panjang lah ceritanya. Jadi kalau kuantitatif, pendekatannya statistik, ada interpretasi, data-datanya itu ada data-data yang sifatnya perilaku, ada yang data-data dari observasi, data-data kinerja, data-data yang berbentuk nominal, angka ya. Nah, beda dengan kualitatif yang informasinya berasal dari interview, observasi, dokumen-dokumen, audio visual yang kita rekam-rekam, itu kayak gitu. Bisa juga kita melakukan teks dan image analisis gambar dan data. Jadi kalau kalian mau melakukan istilahnya itu telah literatur, studi pustaka, itu kan kadang ada penelitian yang seperti itu juga. Dia mengkaji sebuah masalah, tapi dari referensi-referensi doang. Jadi cukup di buku, jadi tinggalnya dia itu ya di perpustakaan meneliti. Caranya peneliti ya begitu. Temuannya ya dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang dia peroleh dari perpustakaan. Itu namanya literatur. Bisa juga seperti itu. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita mau menggunakan teori dalam penelitian kualitatif. Terdapat beberapa pendekatan, terdapat beberapa cara. Bisa saja kita sudah punya bayangan teori tertentu, baru kita bahas sesuai dengan kajian-kajian kita. Karena alasannya kenapa? Ya karena manusia itu umumnya ya begitu-begitu. Manusia ya sudah punya umpamanya. Manusia suka harga murah, itu kan umum lah ya, sesuai dengan hukum-hukum permintaan itu. Manusia umumnya suka harga murah.
kita bisa pukul rata bahwa kebanyakan manusia itu suka harga murah. Itu kan kayak gitu. Jadi teori tersebut sudah menjadi suatu keumuman, kemudian baru kita telaah. Atau bisa juga kalian sudah memiliki teori yang lebih tajam, teori yang lebih khusus terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi bisa saja teori tersebut adalah teori yang fokus pada kelompok minoritas tertentu. Kelompok minoritas dari agamanya, Ahmadiyah, An-Nasir, LGBT, Bencong, apa segala macam. Jadi ada beberapa beberapa perspektif khusus itu bisa muncul seperti ini, bisa muncul feminisme. Feminisme itu sebenarnya yang saya suka itu feminisme. Saya tidak memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama ya. Pendapat saya pribadi, cuma memang saya tidak ungkapkan sama si Ainun. Alasannya adalah kalau saya pribadi itu adalah pada kondisi fisik saja semata. Kalau kita mau menyamaratakan, kalau yang dimaksud oleh Ainun adalah hak dan kewajiban itu sama, maka apakah ketika kita bebani perempuan pekerjaan laki-laki, apakah itu dianggap sebagai sebuah kesamaan? Apakah itu dianggap sebagai sebuah perlakuan yang adil? Apakah kita, umpamanya, paling sederhana itu kayak gini ya, angkat air galon. Biasanya kalau ada laki-laki akan diminta untuk angkat air galon, bukan perempuan. Itu kan paling sederhananya ya. Nah, apakah dengan kita membiasakan, menormalkan bahwa perempuan bisa angkat air galon, seharusnya perempuan juga bisa. Jangan suka nyuruh-nyuruh laki-laki angkat air galon, atau antar ke sana ke sini, maka sebenarnya itu sudah menjadi suatu kajian feminisme tertentu dari kalian. Kalau saya pribadi sih, saya akan angkatkan air galon. Alasannya ya kayak merasa bahwa ya laki-laki memang kerjanya seperti itu. Tapi kalau perempuan mau angkat ya silahkan sih. Tapi saya merasa tidak bisa dari sisi fisik, tidak bisa disamaratakan. Seperti itu. Ada beberapa juga perspektif tertentu seperti kajian-kajian mengenai ras, kemudian teori kritik. Jadi manusia-manusia yang terkekang oleh kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ya kayak kaum Syiah seperti itu ya. Kaum Syiah itu kan minoritas di Indonesia. Mereka kadang dipersekusi. Jadi teori-teori kritik juga bisa. Queer itu orang-orang yang transgender, LGBT. Bisakah kita meneliti yang seperti itu? Bisa saja. Kualitatif ya. Disabilitas, ada juga yang isu seperti disabilitas, penyandang cacat. Itu kualitatif. Kalau kita mau yang lebih, istilahnya di sini adalah advokasi. Kritik ya, advokasi. Jadi pendekatan yang seperti itu sayang. Dari istrimu tercinta. Wow. Alhamdulillah. Itu beberapa pendekatan ya, perspektif yang desain yang lebih mendalam dari bisa kita fokuskan kualitatif kita atau pendekatan kita pada desain yang lebih mendalam pada isu-isu tertentu yang istilahnya di sini yang saya gunakan adalah yang termarginalkan atau kelompok minoritas tertentu. Nah, dari sini ini adalah sebuah siapa ini ya? Namanya Rosman and Relis, Capture the Sense of Theory as Critic dan Postmodernisme. Jadi kenapa disebut dengan postmodern atau pendekatan post itu pasca ya. Jadi kalau orang bilang postmodernisme adalah pasca zaman modern. Terdapat sebuah apa ya? Terdapat sebuah keanehan ya, karena modern itu justru adalah kebaruan itu sendiri. Jadi masa ada kebaruan di atas kebaruan, itu kan logikanya dia seperti itu ya. Tapi anggap saja itulah logika yang berkembang di situ. Nah, di sini saya akan terjemahkan sama kalian ya. Kenapa sih orang-orang kualitatif mengembangkan, mengkritik pendekatan-pendekatan kuantitatif positivis? Nah, masak min.
Iyalah, sudah bunyi. Ada LCD di situ, nanti kasih dulu laptop. Ada paham deh. Oke, saya akan terjemahkan ya. Seiring dengan berakhirnya abad 20, ilmu pengetahuan tradisional berada pada tekanan yang berat, berada pada bukan perhatian ya, pengawasan yang ketat, berada pada scrutiny. Ini dia lebih ke arah pengawasan, pengamatan, atau lebih ke arah pokoknya di bawah tekanan yang berat dari para kaum kritis dan postmodernisme ini yang menentang, men-challenge atau menantang para kaum objektif, kuantitatif maksudnya ya, dan norma-norma tradisional dalam melakukan penelitian. Tradisi kritik ini hidup dan memang tersedia berada di dunia ilmu sosial. Kaum postmodernisme menolak pendapat, ini nih kenapa kualitatif muncul ya, menolak pendapat bahwa pengetahuan itu sudah pasti dan univokal, memiliki satu suara. Ini maksudnya tadi ya, generalis, dilihat dari atas, oh begini jika keadaannya semua manusia. Tidak. Menurut para kaum postmodernisme, pengetahuan itu luas, bukan definit, bukan pasti, dan memiliki beragam suara. Manusia itu beragam pendapat ya, apalagi sosial ya. Makanya disebut di sini social science. Jadi kemudian dia berpendapat, dia menyatakan bahwa isu utama dari serangan di sini, dari protes-protes kaum kualitatif ini adalah pada 4 ide. Penelitian umumnya melibatkan isu-isu kekuasaan tertentu. Biasanya kita mau meneliti karena ada duit untuk melakukan penelitian tersebut, atau pemerintah melakukan penelitian bahwa ini bagus, tapi kan itu memiliki kekuasaan, dampak kekuasaan dan lain-lain ya. Artinya apa? Di sini ada suara-suara mayoritas yang bisa saja menekan suara-suara minoritas. Nah, kemarin ada 2. Yang dia pakai Pak Rahman itu. Kemudian, the research report is not transparent, but rather it is authored by a race, gender, class, and politically oriented individual. Jadi, hasil penelitian dari kaum-kaum tradisional, kaum-kaum kuantitatif, itu umumnya tidak transparan tersedia datanya. Mereka itu biasa ditulis oleh arus-arus utama, ingat mainstream, arus utama dari ras tertentu, gender tertentu, makanya biasa itu kaum feminis muncul karena terlalu banyak penelitian dilakukan oleh laki-laki. Bagaimana kalau perspektif perempuan? Kelas tertentu atau individu-individu dengan kebijakan politik tertentu. Contohnya, kita bikin penelitian yang menentang Jokowi, umpamanya lah ya, kita bikin penelitian menentang Jokowi. Maka yang kita hadapi adalah data-data orang-orang yang akan mendukung Jokowi. Itu kan gitu. Dengan kekuasaan dan data-datanya. Itu maksudnya lah. Apalagi kalau dengan kondisi dana apa segala macam, maka mereka bisa membentuk data-data, informasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Makanya ini munculnya kualitatif ya. Kemudian di bagian C, ras, kelas dalam masyarakat, gender, merupakan hal penting, hal krusial dalam memahami pengalaman-pengalaman hidup dari para informan kita. Dan terakhir, secara sejarah membuktikan, historically, sejarah membuktikan para penelitian tradisional sudah umumnya penelitian tradisional has silence, bayangkan dipakai menggunakan kata silence, telah membungkam suara-suara dari para orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tertekan. Makanya di sini muncullah penelitian kualitatif yang mencoba menangkap fenomena tersebut, mengangkat suara-suara yang tertindas, menjadikan suara-suara tersebut sebagai suatu kontra informasi dari
informasi-informasi mainstream arus utama yang ada di masyarakat. Kualitatif adalah penelitian perjuangan. Kira-kira gitu ya. Intinya kualitatif itu adalah penelitian kaum pejuang. Karena yang dia melawan ini adalah suara mayor. Kira-kira kayak gitu sejarahnya. Itu alasannya. Nah, sekarang caranya gimana? Metodenya kayak gimana? Itu kan yang mau kita pelajari sekarang. Kita sudah tahu bahwa kualitatif punya beragam desain. Nah, sekarang caranya gimana? Yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah kita punya masalah, kemudian kita bentuk logika induktif dari kecil ke besar. Nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya lebih lanjut. Kita akan mencoba menginterpretasi data yang kecil tersebut, kemudian membentuk gambaran informasi umum yang ada di masyarakat. Umumnya ya akan terbentuk teori baru dari kajian tertentu. Kenapa? Karena yang kita teliti adalah objek kecil. Kalau kalian meneliti wanita batu bata, maka kalian akan membentuk sebuah teori mengenai para kaum perempuan yang bekerja mengerjakan batu bata tersebut. Itu maksudnya ya. Dan seterusnya. Jadi umumnya memang penelitian kualitatif menghasilkan teori-teori. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih parah konfirmasi apakah sebuah teori itu benar atau tidak. Apakah kuantitatif bisa menghasilkan teori? Bisa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut itu. Bagaimana caranya kuantitatif bisa menghasilkan teori. Tapi umumnya konfirmasi, penelitian kuantitatif itu tujuannya adalah konfirmasi teori. Nah sekarang, kalian lihat arah panahnya. Ini adalah logika induktif dari kecil ke besar ya. Nanti akan bagaimana penerapannya pada penelitian, nanti saya akan sampaikan. Tapi ini yang perlu kalian pahami bahwa logika induktif itu dia kayak gini. Yang pertama, peneliti mengumpulkan informasi terlebih dahulu, paling bawah. Kemudian, peneliti membuka pertanyaan yang sifatnya terbuka, open end, partisipan, dan merekam tanggapan-tanggapan tersebut. Kemudian, peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema atau kategori tertentu. Kemudian, peneliti mencoba membentuk, ingat dari kecil, dari informasi-informasi dari interview, wawancara, observasi. Kemudian, peneliti mencoba melihat ada tidak pola-pola yang luas, generalisasi atau teori yang bisa muncul dari beragam tema-tema yang sudah kita bentuk tersebut. Kemudian yang terakhir, peneliti membentuk generalisasi dari apa yang kita peroleh disesuaikan dengan pengalaman masa lalu dan literatur yang sudah ada. Itu dia kira-kira dia kayak gitu. Itu induktif ya, dari kecil ke besar. Yang terakhir, ini bukan terakhir, masih ada slide berikutnya. Terdapat pendekatan kualitatif yang tidak memiliki teori, mereka memang seperti turun dulu ke lapangan, nanti terbentuk teorinya, baru kita cari teori, itu maksudnya ya. Ada yang tidak memiliki teori, dia tidak punya bayangan apa, tapi dia sudah tahu bahwa ini masalah. Saya turun ke lapangan, baru saya akan coba cari teori yang mana yang lebih spesifik untuk menangani kasus ini. Itu dia kayak gitu kira-kira. Jadi tidak menggunakan teori yang baku. Contoh paling sederhana ini ya, kalian bisa lihat pada dokter-dokter spesialis yang mau bedah-bedah seperti itu ya. Biasa itu kan dokter bedah, kalau kalian lihat, umpamanya ada datang orang patah tulang di bagian paha, umpamanya atau di bagian kaki. Ternyata setelah dia masuk begini, dia sudah tahu bahwa patah tulang itu teorinya kayak gini-gini. Tapi ketika sampai di situ, oh ternyata bukan pada bagian tulang paha saja, tapi dia sudah sampai ke selangkangan. Nah, kalau sampai pada selangkangan, maka itu membutuhkan pendekatan teori khusus dari orang tertentu yang mungkin lebih jago dibandingkan dia. Makanya, kalau saya pernah pengalaman ini dari ada dokter ahli di awal Bros sana di sini, di Makassar, ada memang orang yang dokter ahli, keahliannya itu di bagian punggung belakang dan selangkangan itu, khusus. Jadi, saya tidak bisa dekati ini masalah. Saya tidak bisa dekati ini masalah dengan mendalam. Saya rasa
kolega saya atau senior saya akan lebih mampu menangani ini orang, karena bukan cuma pahat, tapi balas sudah sampai ke selangkangan. Ada orang yang akan mampu membentuk dia lebih baik, itu kira-kira. Jadi terkadang dia seperti itu, tidak menggunakan teori yang umum, tapi dia cuma punya pandangan khusus, pandangan umum mengenai pandangan tertentu, nanti di dalam baru dia bikin teori yang lebih tepat. Tapi ingat, umumnya berasal dari teori yang sudah ada, umumnya ya. Kemudian ini contohnya, jadi kayak desain fenomenologi, karena dia mencari pengalaman mengenai fenomena-fenomena tertentu, pengalaman yang utuh dari para partisipan mengenai kasus, maka teori-teori itu tidak terlalu dibutuhkan, karena yang lebih dibutuhkan di sini adalah pengalaman dari para partisipan atau sumber data. Itu kira-kira deh kayak gitu. Nah, sekarang cara menulis kualitatif. Cara menulisnya ya. Dari sini saya akan sudah mulai mencoba memberikan kalian sebuah tugas. Minggu lalu sebenarnya saya ada tugas yang 2 jurnal itu. 1 jurnal kuantitatif, 1 jurnal kualitatif. Itu sebenarnya. Cuman saya agak lupa-lupa di mana kita simpan tuh jurnalnya. Tapi oke lah. Nanti saya akan bukakan kolom tugas di Lentera. Kalian akan coba submit sebuah 2 lembar pendahuluan, halaman pendahuluan atau latar belakang dari sebuah kasus secara kualitatif ya. Ini cara menulis kualitatif. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ya. Kita mulai dengan masalah penelitian. Kita mulai dengan masalah. Bedanya dengan kuantitatif, kita mulai dengan gambaran umum. Gitu ya. Gambaran umum. Tapi kalau kita kualitatif, kita mulai dengan masalah. Kalian langsung tajam. Jadi penggambarannya itu kalau kuantitatif itu piramida terbalik, di kayak gini itu. Nah, kalau kualitatif itu dia segitiga, di kayak gini. Jadi kita mulai dengan, kita langsung tajam ke masalah. Contoh, kalian mendiskusikan kaum gay, kayak gitu ya. Maka yang kamu bahas pada paragraf-paragraf pertama dari naskahmu di sini adalah apa? Ketertindasan kaum gay di mata masyarakat, umpamanya. Itu kan isu. Itu kan masalah ya. Jadi itu maksudnya dia seperti itu. Nah, ketika kamu mengulas masalah tersebut, kaum gay banyak tertindas di masyarakat. Mereka kesulitan mencari kerja, dipandang remeh oleh masyarakat, atau apapun itu. Sehingga banyak kaum gay yang menyembunyikan identitas mereka sebagai kaum gay. Umpamanya lah ya. Nah, dari situ kemudian apalagi kalian berikutnya, kalian diskusikan secara teori. Penelitian dari dari Alim tahun 2020 menemukan bahwa kaum gay memang begini-begini. Penelitian dari Rahma dengan pendekatan, dengan perspektif yang agama, membutuhkan bahwa kaum gay ini memang kaum-kaum yang butuh perhatian dari dokter. Kan gitu. Kan ada yang menganggap gay ini adalah penyakit. Ada yang menganggap gay ini adalah sebuah kenyataan hidup. Itu kan berbeda ya. Ada yang menganggap gay itu adalah takdir, ada yang menganggap gay ini adalah penyakit. Nah, ini kita bisa carikan penelitiannya masing-masing nih. Penelitian menganggap bahwa gay adalah penyakit, dan penelitian yang menganggap gay adalah takdir. Kita perdebatkan di teorinya. Jadi, caranya menulis, ingat, 1-2 paragraf membahas mengenai fenomena masalah tersebut. Kemudian, diskusikan paragraf-paragraf berikutnya, paragraf 2 atau 3, perdebatkan mengenai teori mengenai kondisi tersebut. Kemudian kalian mulai tujuan penelitiannya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa. Jadi ini ada beberapa prosedur. Kalau sampai di bagian metode, ya apa landasan filosofi dari mau melakukan penelitian tersebut. Kemudian apa sih secara spesifik desainnya? Peran peneliti dalam penelitian kualitatif itu kayak gimana? Apakah dia menjadi objek juga? Dia menyatu dengan peneliti, atau dia mencoba mengambil jarak? Itu kan kayak gitu. Peneliti dalam kualitatif itu kan bukan kayak kaum kuantitatif yang memang mengambil jarak ya. Kualitatif juga bisa mengambil jarak. Tapi bisa juga kita menjadi peneliti yang bersimpati. Itu kan bisa juga seperti itu. Jadi kita peran peneliti apa? Cuman sebatas mengambil data kah atau gimana? Jelaskan. Ini kalau di bagian metode penelitian ya, di bab 3 maksudnya.
Kemudian bagaimana proses pengumpulan datanya. Jadi ini yang kalian tulis-tuliskan di bab 3. Prosesnya dari wawancara, bla bla bla, observasi. Prosedur analisisnya dia kayak gimana? Oh, dari rekaman-rekaman tersebut, kemudian saya pilah-pilah mana yang sesuai. Kemudian, bagaimana caranya strategis for validating findings? Bagaimana caranya saya meyakini bahwa hasil penelitian saya ini benar? Oh, saya akan melakukan triangulasi data, umpamanya itu kayak gitu. Saya akan mereduksi dulu. Jadi kalau prosedur, data-datanya itu akan saya reduksi, banyak sekali bahasa-bahasa daerah umpamanya, nah saya akan ubah dia menjadi bahasa Indonesia yang akademis. SPOK-nya terbentuk, subjek, predikat, objek, keterangan. Biasa kan kalau kita bahasa percakapan itu kan bahasa daerah, bahasa lokal, kan kayak gitu, bahasa daerah apalagi. Nah sekarang kalau kondisinya yang tidak mungkin dong kita kasih masuk bahasa daerah seperti itu di naskah kita, tentunya kita harus terjemahkan kan. Nah itu kondisi-kondisinya. Jadi kadang kita harus melakukan prosedur reduksi dari informasi kita. Dan yang berikutnya adalah kita menvalidasi temuan kita. Caranya gimana? Bisa saja kita mengecek apa temuan kita dibandingkan dengan teori-teorinya, apa temuan kita dibandingkan dengan pendapat orang lain, apa temuan kita dibandingkan dengan sumber data kita, itu namanya triangulasi, ada seperti itu. Kemudian membentuk struktur narasi dari penelitian kita. Nah, kita juga harus mengantisipasi isu-isu fakta-fakta etika yang bisa muncul, yang bisa melemahkan penelitian kita. Itu kayak gitu. Kemudian ada temuan awal, apa dampak signifikan dari penelitian kita. Itu kira-kira dia kayak gitu, ini prosedurnya ya. Bab 3-nya kalau deskripsi, referensi, atau daftar pustaka di bagian paling akhir. Nah, ini juga cara menulis kita kualitatif, langsung menuliskan statement problem, ketertindasan, ini di bab paragraf-paragraf paling pertama dari latar belakang ya. Latar belakang langsung 1-2 paragraf itu cuma membahas masalah penelitian. Kaum kaum Islam garis keras telah begitu, telah dipandang remeh oleh para makhluk-makhluk utama. Itu kan bisa gitu. Jadi ceritanya 1-2 paragraf itu sudah tajam dengan masalah. Baru kita tujuan, baru pertanyaan. Bisa juga kita signifikansi tambahan-tambahan dari pendahuluan ya. Perubahan yang mungkin terjadi kalau kita melakukan penelitian tersebut. Jadi kira-kira seperti itu kualitatif. Nanti saya akan kasihkan sebuah tugas. Tugasnya di sini adalah yang paling sederhana adalah menulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Saya akan kasihkan beberapa subtema. Kalian bisa pilih, kemudian kalian tuliskan dalam 1 atau 2 halaman tulisan. Itu kayak gitu ya. Nanti saya akan bukakan sebuah tautan khusus di Lentera, tempat kalian bisa mengupload 2 lembar dari latar belakang dengan wawasan kualitatif tersebut. Caranya gimana? Kalian cukup membaca PowerPoint saya, kemudian melihat bahwa di PowerPoint tersebut di bagian akhir ada hal itu. Di PowerPoint bagian paling akhir, caranya menulis pendahuluan itu kayak gimana, itu ada. Kalian bisa ikuti caranya membentuk latar belakang pendahuluan dengan logika-logika kualitatif yang seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait pendekatan kualitatif? Ingat ya, saya ini orang kuantitatif, jadi pengetahuan saya memang kurang mencukupi kalau pendekatan ini. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau tidak ada ya nanti kita coba carikan solusinya dari tempat lain. Ada yang bertanya? Maaf, Pak. Silahkan. Pak. Silakan bicara. Siapa itu? Ami? Itu Pak, masalah absennya di Lentera Pak. Saya Ya. terlambat, maaf. Kira Mika mau pertanyaan tugas kayak apa?
Itu kamu japri saja di grup lah. Kamu WA saja di grup. Saya mau tahu sekarang Ya, Pak. terkait materi. Ayo. Maaf, Pak. Pak, jadi sekarang itu yang tugas cuman untuk pembuatan latar belakang di dulu, Pak. Pendahuluan di dulu, Pak. Dahuluan 2 lembar. Ada lagi? Ada yang bertanya mengenai kualitatif? Enggak ada. Oke lah, kalau tidak ada, tidak ada nih yang bertanya kualitatif. Jadi nanti saya akan tuliskan, bukan cuma pendahuluan ya kayaknya. Saya rasa kita perlu melakukan sebuah penelitian kualitatif yang mini sifatnya. Jadi bisa kalian wawancarai 2-3 orang. Kemudian mendapatkan sebuah sebuah data, informasi, penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nanti saya akan tuliskan dalam bentuk Word dan saya akan lemparkan di grup kalian bagaimana tugas tersebut secara runtut bisa kalian kerjakan. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa demikian saja perkuliahan kita. Ini juga menutup untuk kajian kualitatif. Minggu depan kita sudah masuk di kuantitatif. Kita berangkat dari filosofi kuantitatif. Saya sebenarnya pengennya ada pembicara yang ahli di bidang ini ya. Tapi nantilah saya coba-coba carikan bagaimana caranya. Soalnya orang yang saya tahu itu mahal ilmunya. Dan terbiasa menjual ilmunya secara profesional. Jadi saya agak ragu untuk panggil dia mengenai filosofi dari kuantitatif. Makanya saya masih mencoba mencari orang yang tepat membicarakan hal ini, tapi bersedia membagi ilmu. Mudah-mudahan ada lah ya. Karena kalau filosofis ya enaknya memang dibicarakan secara filosofis lah. Saja filsafat ya. Berikutnya itu sudah praktik. Perkuliahan kita cuma akan mungkin setengah jaman, sisanya itu kita akan praktik, kalian mengirimkan, mengolah data, dan beragam macam aktivitas yang sifatnya lebih ke arah tugas. Jadi kalian sibuk dengan tugas. Ada? Pertanyaan? Batas pengumpulan, Pak. Ya, minggu depan. Nanti bukan waktunya, nanti saya tentukan ya berdasarkan apa yang saya tuliskan, nanti saya berikan file Word-nya lah supaya dia lebih teratur. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa demikian saja perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang terbatas ini bisa menjadi penggugah kalian untuk mempelajarinya lebih mendalam di masa yang akan datang, atau entah menggunakannya pada kondisi-kondisi tertentu di mana kalian membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberi berkah dan memberi juga berkah bagi kalian, menguatkan ilmu, meluaskan ilmu, dan membuat kalian bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.